Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Rizky Ramadhani dengan NIM 235211082. Saya Sevi Andriani dengan NIM 235211088. Saya Iski Wijayanti dengan NIM 235211097. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan bedah buku yang berjudul Islam and the Plight of Modern Man Dan chapter 9, Islam in Persia to the Threshold of the New Islamic Century. Selanjutnya akan kami bahas satu persatu dan dimulai dari saya sendiri. Pada buku ini kami akan membahas subbab yang berjudul Islam di Persia menuju ambang abad Islam baru. Pada pembukaan bab ini, Nasr membandingkan posisi Islam dalam masyarakat Arab dan non-Arab. Ia menjelaskan bahwa umat Islam Arab cenderung tidak menganggap para Islam mereka sebagai suatu yang bernilai karena dianggap sebagai masa kebodohan atau al-jahiliyah. Selain itu, identitas Arab sangat melekat karena wahyu Islam pertama kali diturunkan dalam konteks bahasa dan budaya Arab. Sebaliknya, umat Islam non-Arab, terutama Persia, memiliki sejarah pra-Islam yang kaya dan bernilai tinggi secara spiritual dan arsitektur. Mereka tidak memiliki keterikatan etnis maupun linguistik yang kuat terhadap konteks asli wahyu Quran, sehingga memungkinkan mereka untuk menafsirkan dan menjalani Islam dengan karakter budaya yang berbeda, namun tetap otentik. Nasr ini menekankan bahwa bangsa Persia memiliki peradaban yang cemerlang bahkan sebelum kedatangan Islam dan berkontribusi besar dalam membentuk dan mengembangkan peradaban Islam itu sendiri. Bersama dengan bangsa Arab, mereka menciptakan sebuah peradaban Islam yang tidak semata-mata Arab atau Persia, melainkan universal. Dalam bab ini, Sayyid Hossein Nasr mengeksplorasi perjalanan Islam di Persia atau Iran dengan menyoroti peran pentingnya dalam menjaga dan mengembangkan tradisi intelektual Islam di tengah tantangan modernitas. 1. Warisan intelektual Islam di Persia. Nasr menekankan bahwa Persia telah menjadi pusat utama bagi perkembangan filsafat, teologi, dan tasawuf Islam. Tokoh-tokoh seperti Avicenna atau Ibnu Sina, Suhrawardi, dan Mulla Sadra merupakan contoh dari tradisi intelektual yang kuat ini. Khususnya mazhab Isfahan yang dipelopori oleh Mir Damad dan mencapai puncaknya melalui karya Mulla Sadra, menunjukkan integrasi antara filsafat, spiritualitas, dan wahyu dalam kerangka Islam. 2. Tantangan modernitas dan sekularisme. Nasr mengkritik dampak modernitas Barat terhadap dunia Islam, khususnya di Persia. Ia melihat bahwa sekularisme dan materialisme telah mengikis nilai-nilai spiritual dan intelektual yang mendalam dalam tradisi Islam. Modernisasi yang tidak kritis dianggap sebagai ancaman terhadap integritas budaya dan spiritual Islam di Persia. Yang ketiga yaitu peran tasawuf dan spiritualis tasawuf atau dimensi spiritual Islam dianggap oleh Nasr sebagai elemen vital dalam menjaga keseimbangan antara aspek lahiriah dan batiniah kehidupan. Di Persia, tradisi tasawuf telah memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman yang mendalam tentang eksistensi dan juga hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian yang keempat yaitu menuju abad Islam baru. Menjelang abad Islam yang baru, Nasr menyerukan perlunya revitalisasi tradisi intelektual dan spiritual Islam di Persia. Ia mendorong umat Islam untuk kembali kepada akar-akar tradisi mereka, bukan dengan menolak modernitas secara keseluruhan, tetapi dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang otentik dalam menghadapi tantangan zaman. Bab ini mencerminkan keprihatinan Nasr terhadap arah perkembangan dunia Islam di tengah modernitas, serta harapannya agar Persia dapat kembali menjadi mercusuar bagi kebangkitan intelektual dan spiritual Islam. Mungkin itu saja bedah buku yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kami semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.